Di sini tuh kita kayak misal ya masih pemula atau mau belajar, kita belajar bareng-bareng gitu loh. Di dalam produksi itu kayak bagian digital nanti ayo belajar bareng-bareng sama digital, bagian direktor nanti belajar sama direktor, bagian talent nanti ada PIC-nya masing-masing gitu. Ada beberapa kita yang ditawarin untuk magang. Salah satunya magang di kemahasiswaan UBSI kan di staf Warek 2. Maksudnya kayak itu apa ya, peluangnya oke banget sih. Beberapa kerjasama, beberapa collab juga sama Ormawa, terkhususnya BEM FEB juga. Jadi kita pernah, sebelum sama Himama kita pernah collab sama MPM ya, MPM. Halo semuanya, balik lagi di Teras Inspirasi dan kali ini kita udah di episode ke-7 dan seperti biasa tadi kan di episode 56 gue udah jelasin bahwa kali ini gue gak bersama yang biasanya sama Kalpin, tapi gue ditemenin langsung sama founder kali ya, pembuat atau idenya dari Teras Inspirasi ini. Halo Bang. Halo Per. By the way kan belum pada kenal lu nih. Lu boleh kenalin diri Tapi dulu. harusnya kita kenalan di episode 5 sih. Tapi gak apa-apa, biar orang yang mungkin yang langsung nontonnya di episode 7 kan. Benar juga. Oke, jadi kenalin nama gue Farhan Roji. Kalian juga bisa panggil gue Oji. Nah di sini kebetulan gue gantiin Kelvin nih. Dia bilang ke gue, karena kan kita hari ini tag-nya itu 1 hari sebelum ulang tahun Jakarta. Benar. Nah dia bilang pengen ke PRJ dulu tuh Per. Ngapain Pengen tuh? malam mingguan katanya sambil nonton konser nyari gratisan di PRJ kata dia. Benar. Kalau yang nggak punya itu berarti nggak boleh ke PRJ. Yang nggak punya pasangan? Boleh sambil cari ya mungkin jomblo juga di sana. Oke, di sana kan banyak juga ya. Banyak. Atau pengen sikat pasangan lain? Kayaknya bisa. Nggak, pokoknya kita langsung aja masuk ke topik nih Bang. Dan hari ini bintang tamu kita di episode ke-7 itu ada dari PCV UBSI Kramat ya Bang. Betul. Nah ini 2 orang ini nih, itu salah satu founder dari PCV juga. Dan 2 orang ini waktu itu pernah kerjasama sama gue di acara manajemen fair. Jadi gue tertarik banget sama mereka, pengen tahu nih kenapa sih terbentuknya PCV. Terus fungsinya PCV itu di BSI Kramat untuk apa? Jadi mungkin kita bisa kenalin dulu kali ya dengan narasumber kita. Benar, langsung aja kita panggil ya. Welcome buat Sires dan Otnil. Halo. Selamat datang Otnil, Sires. Selamat datang, terima kasih udah undang. Ya thank you banget udah diundang gue sama Nil. Coba boleh kenalin diri dulu dong dari lu Nil. Halo teman-teman, gue Otnil, gue dari UBSI Kramat, Sistem Informasi semester 6. Oke, kenalin gue Sires dari UBSI Kramat dari semester 6 juga. Nah Per, tadi kan kita udah ngomong nih PCV. Mungkin banyak dari teman-teman kita tuh masih belum tahu nih PCV itu apa sih, bergeraknya dalam bidang apa. Nah mungkin boleh nih salah satu dari kalian ngejelasin apa sih itu PCV, terus juga bergeraknya di bidang apa, tujuannya ngapain sih adanya PCV ini? Siapa nih jadinya? Sires Gue boleh. aja. Ya di PCV ini itu kayak ibaratnya apa ya, komunitas di dalam internalnya UBSI Kramat gitu. Nah di PCV ini bikin kayak konten-konten tentang konten-konten harian, tentang PMB, tentang apa segala hal, tentang media digitalnya BSI Kramat deh gitu. Oh berarti bisa dibilang konten-konten menarik di akun Instagramnya Basic Kramat tuh yang ngebuildnya, yang bikin konten-kontennya dari teman-teman PCV nih. Iya benar-benar. Tapi Fer, kan PCV itu kayaknya singkatan ya, kita masih belum tahu nih sebenarnya singkatannya apa sih tuh? Ayo, Nil. Jadi PCV itu singkatan dari Post Creative Visual. Jadi itu kita ngambil dari campuran dari bahasa Yunani juga yang post, untuk yang kreatif visualnya itu ya teman-teman tahu sendirilah artinya apa. Pakai bahasa Inggris berarti ya? Yang Iya, kreatif visualnya. campuran. Oke, tapi kan lu pasti membuat ini ada tujuannya dong PCV ini. Nah biasanya atau awal pas lu bikin apa sih sebenarnya tujuan lu buat PCV ini? Sebenarnya awalnya itu kita terbentuknya nggak sengaja sih. Jadi kita nggak bentuk dari kita sendiri, tapi dari kepala kampus BSI Kramat. Jadi dari kepala kampus BSI Kramat nih info ke grup kelas, ketua kelas itu info kayak kita dari BSI Kramat butuh 10 orang untuk jadi volunteer nih, kira-kira ada yang bersedia nggak gitu. Nah waktu itu tuh volunteer apa tuh Nil? Volunteernya itu untuk volunteer media digital kampus. Oh, oke. Terus? Nah terus kita akhirnya kebentuk lah sekitar
7 sampai 8 orang lah Ya benar, akhirnya. 8 orang. Iya. Nah awalnya apakah namanya mulainya langsung dari PCV? Kayaknya kita menarik nih kalau namanya langsung PCV nih, Post Creative Visual. Atau mungkin ada sejarah di balik penamaan PCV? Kalau untuk PCV sendiri itu untuk tim kita ini kan udah 2 tahun ya. Nah untuk PCV sendiri itu kita baru 1 tahun yang lalu kita ubah di bulan Juni 2024. Kalau untuk dari 2023-nya itu kita namanya tim media digital. Oh sebelumnya berarti namanya tim media digital. Tim ya? media digital. Tapi orang-orangnya tetap masih sama tuh? Orang-orangnya regenerasi pasti ada. Ada regenerasinya pasti ya. Oh, pasti pas berubah itu di angkatan kalian. Apa sebelumnya udah berubah namanya? Di angkatan kita ya? Di angkatan kita. Jadi berubah jadi tadi PCV kayak gitu. Iya. Iya, iya. Nah kalian-kalian ini membuat konten-konten kayak gitu tuh seberapa sering sih? Atau kalau misalnya disuruh aja atau emang ada ide sendiri aja? Kalau ada ide yaudah gue mau bikin konten gitu. Kalau kita sih udah ada schedule-nya gitu ya. 1 minggu itu kita tag itu biasanya di hari Rabu, kalau nggak di hari Sabtu gitu. Tergantung dari kesepakatan tim gitu loh, ada antara talent sama tim direktur sama bagian digital gitu. Nah ini menarik nih, tadi ada talent, director sama bagian digital. Iya. Mungkin buat teman-teman juga yang tertarik nanti ke PCV ya, mungkin bisa gak sih sedikit diinformasin sekilas terkait ini direktur tuh ngapain sih, terus yang tadi digital dan talent tuh ngapain aja sih mereka? Kalau gue di sini sendiri ya, gue dulu itu bagian direktur itu bikin sebelum adanya kita ide konsep itu ada bikin skrip segala hal yang nanti buat di dalam konsep konten tersebut gitu loh. Oke. Ada. Kayak gitu. Nah tapi biasanya kalian nih gunain platform seperti apa sih yang bisa digunain? Kalau platform kita sendiri itu kita ada Instagramnya sendiri yaitu @postcreativevisual. Tapi kalau untuk produksi mingguan kita itu kita postnya di @ubsi Kramat. Oh berarti langsung di akun Instagram BSI-nya ya? Akun Instagram ubsi Kramat. Oh, oke. Kalau gue boleh tahu nih pencapaian-pencapaian apa aja sih yang udah kalian dapetin di Post Creative Visual ini? Apakah cuman sekedar oke gue buatin konten promosi nih buat BSI Kramat? Atau ada pencapaian-pencapaian lainnya yang sudah kalian dapetin nih selama gabung di PCV? Sebenarnya untuk pencapaian ya, sebelum ke pencapaian kita nggak ada ekspektasi untuk entah ikut lomba atau entah untuk mencari relasi sejauh mungkin. Tapi kalau untuk pencapaian puji Tuhan kita pernah juara 1, 2, 3 sekaligus di video Reels Sobifest 2024 sama juara 3 video Reels Sobifest 2025. Nah itu kalian dapat informasi kegiatan Sobifest tuh dari mana sih? Mungkin nih ya teman-teman dari Teras Inspirasi kedepannya pengen coba ikutan nih di Sobifest 2026 kalau masih ada. Ya. Kalau untuk dari informasinya itu kita bisa saksikan bisa cek secara berskala lah di akun Instagram Kemahasiswaan UBSI. Dia biasanya kan dia programnya kan Kemahasiswaan UBSI kan. Jadi kita bisa cek di situ. Dia per tahunnya ada. Gue mau nanya dah. Program. Kan kalian tadi bilang langsung ada di akunnya UBSI ya kan? Betul. Iya. Nah kalau kalian bikin konten nih, terus tiba-tiba emang nggak sejalan gitu sama apa yang udah ada aturannya gitu di akun UBSI, itu kalian take down atau emang ya udah tetap kalian diemin gitu? Paling sebelum dari pihak BSI kampanye ngepost itu kita dicek dulu gitu loh. Oh, Ya, berarti ada nggak sesuai semua kalian mau gitu? Iya, nanti ada bagian revisinya, nanti kita tag ulang atau bagian editingnya, produksinya nanti bisa edit lagi gitu. Oke, berarti emang harus minta kasih ini dulu ke siapanya tadi? Dari Pihak kampusnya baru kalau emang nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa dia upload gitu. Oke, Tapi Per ya, gue tertarik banget nih sama proses brainstormingnya mereka. Karena kan tadi mereka bilang buat konten tuh setiap hari Rabu, Kamis. Dan mereka buat berbagai macam konten untuk promosi BSI. Khususnya ketika memang lagi masa-masanya untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah itu kalian brainstorming pembuatan idenya tuh kayak gimana sih? Apalagi sampai kalian tuh bisa menang 3 juara sekaligus kalian babat di 2024 dan juara 3 di tahun 2025.
Itu proses brainstorming bikin ide kontennya tuh gimana? Boleh nggak di-share ke teman-teman Teras Inspirasi? Berarti ide buat lombanya ya? Buat lombanya kah, terus juga buat bikin konten mingguannya. Karena kan kadang kita bikin konten di Instagram atau di TikTok itu cukup kadang cukup struggle nyari-nyari ide dan lain sebagainya. Nah kalian bikin brainstormingnya supaya ide kalian gak mati kutu tuh gimana sih? Sebenarnya yang pertama kita nyatuin persepsi kita dulu ya. Kita kayak nyatuin persepsi tim kita nih tujuannya mau kemana. Kayak misalnya kita mau tema apa, terus di dalamnya tuh mau ada apa aja gitu. Jadi kan dari teman-teman tim yang lain mungkin punya saran konten, oh ini kira-kira ini. Jadi nerimanya tuh enak kalau udah satu persepsi dan nggak berantem-berantem gitu juga kan. Oke, berarti emang udah pembagiannya udah bener-bener harus dibikin di awal ya? Iya benar, kita nyatuinnya dari awal juga. Makanya kan tadi kan ada beberapa divisi juga kan. Di situ juga udah ada tugasnya masing-masing juga gitu. Tapi gue tertarik kalau misalnya ada orang yang emang pengen masuk PCV tapi dia nggak punya basic untuk kayak editing, itu bisa masuk nggak sih orang-orang kayak gitu? Bisa. Di sini tuh kita kayak misal ya masih pemula atau mau belajar, kita belajar bareng-bareng gitu loh. Di dalam produksi itu kayak bagian digital nanti ayo belajar bareng-bareng sama digital, bagian direktor nanti belajar sama direktor, bagian talent nanti ada PXC-nya masing-masing gitu. Buat Berarti emang nggak perlu ada basic ya? Iya. Kalau dia emang pengen belajar ya udah di sini tempatnya di PCV gitu. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ada orang yang memang dia menurut dia bagus nih editingnya dia, terus dia masuk PCV, terus pas di PCV ini dia merasa nggak berkembang gitu. Itu gimana tuh? Orang-orang kayak gitu gimana sih? Kalau misalnya untuk ngerasa nggak berkembang, sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang emang udah mempunyai basic atau yang udah jago itu kayak masuk ke kita gitu kan. Karena kan kita kan menerima semua lah, mau pemula mau yang udah jago juga nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya merasa nggak berkembang, biasanya kita kalau misalnya ada yang bagus di dalam tim, kita dipanggil sama pihak BSI untuk magang. Biasanya. Berarti banyak kesempatan dan peluang juga sebenarnya di PCV ya. Betul. Jadi misalnya kalau ada yang misalnya jago ngedit nih misalnya. Biasanya tuh yang dari pihak-pihak atas tuh, pihak-pihak BSI itu kayak staff-staff gitu kadang suka, oh ini bagus nih untuk ditarik buat magang. Nah biasanya dia ikut magang. Dan ada beberapa anak-anak PCV juga yang udah pernah ikut magang dari BSI gitu. Oke. Tapi kan tadi kalian tuh ikut menang lomba, apalagi 2024 tuh gue bilang sih gokil banget sih Per. Maksud gue 3 kategori dibabat abis sama mereka, juara 1, juara 2 dan 3 ya. Betul. Nah itu gimana sih perasaan kalian nih, organisasi baru, komunitas baru nih, walaupun memang ada di bawah naungannya pihak kepala kampus Kramat 98 ya. Itu gimana sih perasaan kalian bisa ngebabat abis tuh 3 kategori termasuk di 2025 yang gue lihat saingan video reelsnya itu juga lumayan berat juga tuh. Apalagi pembahasan temanya terkait dengan judi online kalau gue gak salah ingat tuh. Nah itu apa sih perasaan kalian, terus gimana kalian kembangin idenya sehingga kalian bisa jadi juara tuh? Pas waktu itu sih pas Sobi Fest 2024 kita kayak bener-bener itu satu tim itu udah punya chemistry bareng-bareng buat kayak ada lomba nih dari Sobi Fest gitu. Ayo coba bikin, ayo coba buat berkembang gitu. Alhamdulillah ya kita semuanya 3-3 dari Kramat semua gitu. Sebenarnya juga gak ada ekspektasi sih buat juara 1, 2, 3. Yaudah kita produksi aja. Malah gue menarik banget nih Per. Karena di 2024 kan dibabat abis tuh sama mereka ya. Tapi di 2025 nih agak sedikit penurunan nih. Juara 3 apakah emang ya udahlah gue mau ya udah dapat dulu ya, lah gitu. udah pernah dapat juara kan. Atau mungkin karena masalah produksi atau ada hal lain gak sih yang mungkin bisa di-share ke kita? Kalau untuk penurunan, dibilang penurunan ada pasti itu. Kita juga ngerasa itu kan. Untuk permasalahan di mana letak penurunannya itu ada di internal kita juga kan. Karena di situ kita sempat dari bulan Juli sampai bulan September kita goyang kan. Banyak regenerasi lah. Nah yaudah jadinya kita nurunnya di situ sih. Tapi kalau untuk yang tetap Sobi Fest kita tetap ikut lomba, tapi nggak yang se-excited yang Di 2024. Ya. 2024. Tapi kalian ngirim
produksi videonya tetap sama nggak jumlahnya dengan 2024 sama 2025 atau beda? Misal Beda. Oh beda berarti. Beda. Kalau di 2024 kita ngirim upload berapa? 4 ya? 4 atau 3 ya? 4. Iya 4. Kita 4. 4 video Iya, dan 4 video. tiganya menang tuh ya. Iya langsung. Satu doang berarti yang tereliminasi. Enggak. Jadi flow-nya kita upload di 3 akun yang berbeda. Untuk yang 10 besar. Nah upload 3 video yang berbeda, 3-3-nya masuk. Dan jadi ketentuannya tuh boleh ngetek ulang, boleh bikin video baru lagi atau pakai video yang lama. Nah kalau dari gue pribadi, gue yang ngulang gitu loh. Jadi makanya ada 4 video. Berarti idenya sama tapi di remake lagi ya? Di remake Fotonya. lagi, Iya, iya. bikin lebih bagus lagi. Oke, gue tebelin tadi. Lu bilang di 2025 ini kurang excited. Kurang excited. Kenapa? Ya. Apa udah merasa puas juara gitu kan? Enggak. Kalau merasa puas sih enggak ada rasa puas. Kita Iya. tetap langsung pengen juara. Kita masih harus juara juga sih. Gitu. Kalau bisa sih tiap tahun juara 3 juara juga gitu. Kalau kayak gitu kayaknya nanti nggak ada yang mau daftar sih PR. Iya benar. Saingannya udah berat itu. Oke, kayak gitu Bang. Berarti emang mempertahankan yang sulit berarti Bang. Mempertahankan yang sulit. Bener. Tapi gue penasaran deh, itu kan 3 juara tuh. Iya. Kira-kira ada gak sih dapat feedback dari juri ataupun dari penonton terkait dengan video-video kreatif kalian, baik yang diperlombakan ataupun mungkin video harian yang diupload di akun UBSI Kramat 98? Kalau untuk feedback dari siapapun ya, kita dari umum lah, itu kita feedback terhadap video itu nggak ada sebenarnya. Tapi kita lebih nge-branding tim kita aja sih. Jadi lebih kesorot aja sih. Gitu. Itu kesorotnya tuh gimana tuh ini? Kesorotnya contoh kayak ada beberapa kita yang ditawarin untuk magang. Salah satunya magang di kemahasiswaan UBSI kan, di Staf Warek 2. Maksudnya kayak itu apa ya, peluangnya oke banget sih. Ya gitu. Oke, berarti tapi setelah ikut lomba ini kalian merasa ada sesuatu yang baru gak sih yang kalian dapetin dari lomba-lomba seperti ini? Kalau didapetin sih ada ya pasti ya. Setelah kita ikut lomba gitu kayak kedepannya kayak rancangannya tim-tim ini itu kayak wah tim ini udah juara buat kayak udah dapet portofolio juara buat bisa kembangin lagi ke depannya gitu. Kayak nyari lomba yang mungkin di luar atau di mana gitu. Wah, itu portofolio kayak gitu penting gak sih? Itu sangat penting sih buat ini. Ya, apalagi buat individu ya buat nanti kedepannya kita mau cari kerja atau apa gitu. Oh bisa ya pakai portofolio kayak gitu ya. Makanya banyak orang ikut lomba dapatnya portofolio gitu. Iya benar. Kayak gitu Bang. Dan menurut lu gimana tuh? Menurut gua nih ya, PCV itu salah satu komunitas digital di BSI itu yang sangat luar biasa, progresifnya tuh kelihatan fair. Ya mereka juga kerjasama dengan Ormawa, salah satunya dengan kita waktu pas di kegiatan manajemen fair. Nah gue penasaran deh, apakah cuma sama manajemen doang kerjasamanya atau mungkin pernah gak sih kerjasama dengan Ormawa lain untuk kegiatan-kegiatan mereka dalam bantu nge-build digitalnya ataupun konten-konten dari kegiatannya Ormawa tersebut? Kalau untuk dari ormawa lain kita pernah, kita ada beberapa kerjasama, beberapa collab juga sama ormawa, terkhususnya BEM FEB juga. Jadi kita pernah, sebelum sama Himama kita pernah collab sama MPM ya, MPM. Terus kita pernah collab juga sama UKM Rohis. Ya. Kita pernah collab juga sama BEM FEB, sama satu lagi. Ya pokoknya itulah. Oh, Pernah. Apa tuh? Enggak, itu jangan sebutin ya. Oke. Fair, berarti kan emang sepak terjangnya mereka tuh juga udah kelihatan dalam dunia konten. Nah mungkin di akhir sesi ini Fair, karena kan kita juga keterbatasan waktu ya. Walaupun gue gak tahu sih udah berapa menit ini. Tapi gue boleh nanya satu gak? Boleh apa tuh? Sebelum kita closing. Kalian nih buat konten kayak gitu emang maksudnya gimana ya? Buat promotion kampus doang atau emang ada konten-konten yang lagi viral misalnya terus kayak parodiin gitu, ada konten-konten kayak gitu gak sih? Konten fun doang gitu. Konten apa fun emang untuk- cuman konten ya udah kalau ada acara misalnya nih ya udah kita bikinin konten gitu. Sebenarnya kalau untuk konten-konten yang parodi gitu sih ada, tapi untuk internal kita sendiri. Jadi kita nge-up-nya di IG kita juga. Oh, Iya. Jadi
terlepas dari konten-konten yang entah kita bikin video dokumentasi, terus kita bikin konten-konten mingguan, kita juga bikin untuk internal kita juga. Ya benar. Nah terakhir nih ya sebelum kita closing, ada nggak sih saran buat kalian nih untuk mahasiswa yang pengen untuk ke dunia digital, yang punya rasa penasaran gimana sih caranya buat ke dunia digital? Iya bener. Kayak misalnya orang yang mulai tertarik gitu ya bang. Kayak gue nih, gue udah mulai tertarik kayaknya nih. Besok gue mulai daftar kayaknya. Boleh. Tapi bohong. Apa? Ada nggak saran-saran dari kalian? Saran dari kita sih kalau mau daftar ya tadi ya. Kalau mau daftar bisa sih nanti Mau terjun ke dunia langsung. digital. Boleh dari mulai daftar ke PCV mungkin ya, ataupun pengen punya rasa penasaran. Kayaknya gue sebenarnya tertarik nih jadi content creator, tapi gue bingung caranya tuh gimana sih jadi content creator. Bingung editingnya, bingung ide-idenya. Ada gak sih saran-saran dari kalian? Saran-saran dari gue ya, kalau gue kan di bagian direktur ya di PCV itu, ya misal punya ide atau konsep atau apa itu digagas, ya apa, ide konsepnya itu dituangin ke dalam skrip itu loh, skrip konten sebelum jadi konsep itu. Jadi nanti terarah terstruktur gitu kalau mau bikin konten gitu. Kalau dari gue sendiri sih, gue kan di PCV kan sebagai bagian multimedia ya, entah itu editor atau di bagian videographer. Kalau dari gue sendiri, ya udah lebih ke apa ya, lebih ke apapun yang ada aja deh. Kayak misalnya lo habis parkir motor, terus lo mau beranjak ke suatu tempat pun itu bisa jadi suatu konten kayak halo guys gue gini gitu, terus lo edit seadanya aja terus lo posting ke platform media manapun, itu juga bisa jadi suatu konten sih. Oke, berarti itu intinya Per ya, kalau gue boleh ambil dari Oatmeal ya, berarti kita harus berani mulai dulu aja nih. Jangan sampai kita ngerasa kayaknya konten gue gak terlalu bermutu deh, gak terlalu guna. Ya mungkin dari hal-hal kecil dulu kita mulai sampai akhirnya nanti ketemu ide-ide kreatif, malah jadi ide original, bukan ide yang hanya ATM dari komunitas ataupun dari konten-konten orang lain. Benar. Berarti kayak apa yang kita lakuin sekarang. Betul. Apa tuh? Wah, ini podcast Teras Inspirasi. Tapi ya, tadi gue pengen nyinggung terkait dengan gimana sih caranya bisa buat daftar ke PCV. Mungkin teman-teman Basic Ramat ada yang tertarik untuk daftar menjadi bagian struktural dari PCV, entah sebagai buat belajar atau mungkin untuk mengasah kemampuannya. Boleh gak sih di-spill kalau seandainya ada pendaftaran mau kemana, atau kalau seandainya cek and recheck Instagramnya PCV itu kemana aja sih? Biasanya sih kalau misal kita mau join ke PCV ya, biasanya itu bisa ada opreknya gitu. Biasanya itu di 1 tahun itu mungkin Dua kali. 2 kali, biasanya ada 2 kali itu bisa join langsung, ada di platform IG kita. Apa tuh Instagramnya? @podcreativevisual. @podcreativevisual. Nih Per, gue pernah ngobrol nih sama mereka, karena kan gue juga kebetulan cukup dekat sama mereka Per. Jadi gue pernah ngobrol terkait rencana besarnya mereka nih. Gue gak tahu, boleh gak nih di-share? Belum diobrolin udah muncul di sini ya. Muncul di sini ya? Udah muncul. Tapi Karena ini kan di-uploadnya mungkin tahun depan. Oh, tahun Iya, depan. depan nggak apa-apa sih kalau depan bisa. Udah lulus ya? soalnya kita emang episode tuh di-upload 2 bulan sekali. Nggak, ini bercanda ya teman-teman ya, nggak 2 bulan sekali. Oke, ada gak sih rencana-rencana besar kalian yang bisa di-spill ke sini? Mungkin rencana besar yang pernah kita obrolin juga barangkali nih ya. Dari podcastnya ini nanti teman-teman yang akan tergabung dalam rencana besar kalian memiliki rasa, kayaknya gue perlu ikut ke rencana besarnya PCV nih. Rencana besar yang mana nih? Biasanya banyak nih kita. Iya nih. Ya ini konten eksklusif dia ada Teras Inspirasi kita. Ini konten eksklusif. Oh belum di-spill di pagi-pagi happy belum? Ya belum. Makanya kita butuh konten eksklusif ini nih. Ada rencana besar kalian apa sih? Dan mungkin kalian bisa langsung ngajak nih orang-orang yang akan terlibat di rencana besar kalian nantinya tuh. Kalau yang pernah kita obrolin ataupun ya yang lain bebas. Kalau rencana-rencana besar sih ada beberapa sih. Ada berapa ya? Iya, kayak kerja sama Tomorrow yang bagian cabang Jawa Barat itu. Oh iya buat betul. company profile. Itu seriusan? Serius. Terus Terus ada juga rencana sih udah ngobrol-ngobrol juga sama Kaprodi Informatika UBSI untuk ngebuat company profile informatika sama Sama ini. apa tuh?
kolaborasi sama kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Iya. Terkait rencana. dengan apa tuh? Terkait dengan turnamen sih, kita ada mau ngadain turnamen dan disupport juga sama kemahasiswaan. Betul. Tapi gue cukup excited banget ya. Karena menurut gue ini kan mulai dari komunitas kecil ya dimana cuman skalanya kampus cabang doang. Kampus ya gak bisa dibilang cabang doang sih karena kampus Keramat kan kampus rektorat sebenarnya. Tapi gue penasaran kenapa lu bisa sampai bikin company profile sama Tomorrow terus juga sama beberapa kaprodi lainnya. Itu gimana sih prosesnya kalian bisa sampai ke sana? Sebenarnya balik lagi ke yang tadi sih, ke jawaban yang tadi. Kita mulai ya udah kita main gila aja, kita ikut lomba-lomba kayak yang di 2024 itu kita juara, kita dapat portofolio, terus kita ke branding lah ke relasi yang lain. Terus akhirnya mereka ngeliat portofolio kita, mereka nilai kita bagus. Jadi yaudah mereka kayak, oh ya boleh deh ayo kita kerjasama. Sama aja kayak Himama kan. Iya betul. Tapi yang Himama gue juga lupa sih kenapa ya. Kita dibangun sih. Iya, Oh iya benar. Bangun. Itu obrolan singkat yang tiba-tiba langsung oke deal. Deal. Cuman 5 menit. 5 menit. Oh pas visi Mama Hima tuh Iya. dibangun. Iya. Dibangun Dibangun. 5 menit. Tiba-tiba langsung Iya. oke deal. Oke, deal. Deal-dealannya sama Tanggal Tomorrow. berapa? Tanggal berapa waktu itu ya? Acara kita tanggal 28 Oktober. Nah, iya, Waktu itu 27. ngundang Ani. 27. 27 atau 28? 27. Nah, kan. Malah yang ingat anak Pasifik ketimbang gua. Tapi ini sih apa? Apa tuh? PCV ini bukan cuman buat konten-konten doang, kita juga jadi volunteer ini apa? Kementerian Ormik, anak baru gitu loh. Oke. Kita ada di event-event beberapa event BSI juga. Jadi nggak hanya minggu-mingguan konten-konten gitu loh. Tapi kita ada di event-event BSI juga gitu. Iya. Oke. Setiap- Kalau ikut-ikut gituan ada ininya gak sih? Fee-nya Fee-nya atau buat hal-hal. individualis, buat lu sendiri. Ini mau dibuka di sini. Kalau kayak gini biasanya banyak Fer. Bukan dapet. Kalau angka nanti di Di belakang lah. bisa di- Kayaknya nggak ada sih. Kita suka rela aja. Sebagai as a volunteer aja. Oke. Yang nggak dibayar. Tapi kalau misalnya ada event ya, dibayar urusan dong. masing-masing lah. Iya benar-benar. Tapi yang rencana besar yang itu nggak mau di-spill di sini. Spill aja. Spill aja gak sih maksud gua kan supaya bisa ngajak juga nih Iya. teman-teman yang akan terlibat nantinya barangkali dengan dengar ide kalian sebelum kalian rapat besar mereka udah tertarik duluan DM PCV. Sebenarnya kita udah ngobrolin juga sama ketua MPM ya. Iya betul. Ya kita udah obrolin juga tentang ini. Projectnya itu kita mau buat company profile Hima atau Ormawa di BSI. Oke. BSI pusat lah berarti ya. Jatuhnya 21 cabang BSI. Kita mau buat, jadi konsepnya tuh perwakilan dari Hima-Hima atau Ormawa BSI itu kita ajak satu Ormawa satu, terus kita buat company profile-nya. Jadi biar Ormawa-Ormawa atau Hima-Hima BSI itu lebih dikenal juga sama bisa dilihat kayak oh ternyata aktif ya, ternyata nggak apa ya kayak gitulah. Ya nggak ternyata mati ada lah. loh Iya. Hima ini gitu loh dari kita yang nge-branding gitu loh. Jadi PCV bantu untuk nge-branding buat company profile-nya supaya himpunan ataupun BEM bisa lebih terkenal, bisa lebih didengar dan dilihat oleh orang lain nih. Betul. Dan jadi buat teman-teman Ormawa nih khususnya buat BEM, MPM ataupun himpunan dan UKM lainnya, kalau tertarik nih nanti bisa coba diskusi dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari PCV. Boleh. banget. Benar. Karena ide-ide mereka tuh sebenarnya ide-ide yang gila juga sih Fer. Gua harus akuin mereka masih muda tapi punya ide yang fresh yang gila sih. Orangnya juga Dari gila. tadi gue dengerin juga lumayan wah hebat juga nih pemikiran-pemikirannya banyak yang sebelumnya nggak ada jadi ada gitu. Betul, makanya sesepuh PCV kita ajak juga ke teras. Itu mau diculik semuanya kayaknya deh. Iya, cuy, Tinggal semuanya. Krisna sih masih belum masuk. Iya bener tinggal Krisna nih. Krisna ayo join. Oke terakhir closing kalian ada hal yang ingin kalian sampaikan gak nih buat pendengar di podcast Teras Inspirasi? Apa ya? Apa-apa. Apa? Delan. Kalau untuk pendengar Teras Inspirasi, dengerin aja terus podcast Teras Inspirasi. Enggak. Kalau buat kalian sih saran dari gua yang mau terjun ke bidang digital ya, nggak perlu takut untuk ngambil langkah aja sih. Contohnya ada, gue punya salah satu teman
yang emang ngonten mulu isinya. Oh itu. Nguploadnya di SW. Tapi kan itu kan salah satu jembatan untuk menjadi konten kreator. Tapi nggak di SW juga sih, bisa di IG, bisa di TikTok gitu. Maksudnya kayak ya udah jangan takut, jangan malu, jangan ragu lah untuk mengambil kesempatan itu. Karena kan kesempatan kan medianya kan banyak kan. Lu bisa dapat dari mana aja lah gitu. Betul. Kalau dari Sires? Kalau dari gue sih paling dari podcast Teras Inspirasi ini, kalau kalian mau terjun di bidang bagian digital, itu kalian terjun ke sini, belajar bareng. Kayak kita nanti itu di sini nggak monoton gitu loh, nggak kayak di sini cuman belajar gini-gini doang, nggak. Kita itu di sini berkembang bareng-bareng, belajar bareng-bareng, kayak nggak ada senioritas apa? Nggak ada senioritas, Ya, ya. betul kayak gitulah intinya. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya Bang ya. Betul, karena obrolan udah panjang juga. Betul. Dari sebelum on air kali ya. Nah itu balik ke layar aja ya. Kalau aneh aja. Oke Per, kita tutup. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran dengan Post Kreatif Visual bisa cek di Instagramnya mereka. Dan tadi yang Otil sampaikan dan Sires, ya kita mulai aja dulu, mulai berani untuk konten. Kalau bisa sih upload di media-media ya memang dirasa cukup kompatibel juga supaya nantinya bisa jadi personal brandingnya teman-teman juga. Dari lingkup kecil aja dulu. Dari lingkup kecil sampai pelan-pelan menjadi besar. Benar Oke, banget. mungkin dari gua itu gua tutup, gua Farul Rozi. Dan gue Ferdi. Sampai ketemu di episode selanjutnya.